Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Samat bersama dengan kami Cornelius Media. Terima kasih oleh karena saudara terus mendukung dengan menyaksikan dan juga subscribe akun media sosial kami. Dan saya percaya juga saudara membantu untuk membagikan link tayangan ini. Dan saya sangat percaya apabila saudara menyaksikan tayangan ini, saudara telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat secara mandiri di tempat saudara masing-masing. Kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-7 dan saya Pendeta Edward Taliwongso masih bersama dengan sahabat-sahabat hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Jerry Jacobs. Baik, sebelum kita akan berdiskusi pelajaran Sekolah Sabat ini, kita membutuhkan tuntunan Roh Suci. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu luas, tinggi, dalam, dan lebar. Engkau mengasihi kami, sebagaimana Engkau mengasihi Abraham. Engkau memilih kami untuk suatu panggilan yang mulia. Dan saat ini ketika kami akan fokus untuk mempelajari firman Tuhan, tema-tema yang akan kami angkat di dalam diskusi, kuasa Roh Suci sangat kami butuhkan, menolong untuk menerangi setiap pikiran, perkataan yang akan kami sampaikan melalui diskusi pada kesempatan ini. Bersama-samalah dengan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Baik, kita puji Tuhan oleh karena kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-7, dan seperti yang saya sampaikan yang lalu, kita masih berbicara tentang perjalanan kehidupan Abraham. Pelajaran yang ke-7 ini dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat diambil dari Kejadian 15 ayatnya yang kedua. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Oke, sebelum kita akan masuk mengangkat tema-tema dari ayat hafalan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita akan melihat di mana di pelajaran minggu ini mengcover Kejadian 15 sampai Kejadian 19. Di Kejadian 15 di sana kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya lebih lengkap kepada Abram dan meneguhkan kembali janjinya. Lalu kemudian di Kejadian 16 di sana kita melihat bagaimana ketidakpercayaan dari Sarai dan Abram, lalu kemudian kelahiran dari Ishmael. Di Kejadian pasal 17, Tuhan membuat sebuah covenant dengan Abram dan namanya berubah pada saat itu menjadi Abraham. Dan konfirmasi daripada janji itu kepada Abraham bahwa benar Tuhan masih ingat tentang janjinya akan memberikan kepada dia seorang anak. Di Kejadian pasal 18 kalau kita baca di sana bagaimana Tuhan menyatakan tentang rencana kebinasaan dari Sodom. Dan bagaimana pada akhirnya Abram mengantarai supaya kalau boleh Tuhan membatalkan rencananya untuk membinasakan kota Sodom yang jahat itu. Lalu di Kejadian 19 bagaimana malaikat memperingatkan Lot, Lot meninggalkan Sodom dan akhirnya Allah membinasakan kota Sodom itu. Inilah kira-kira wilayah cakupan yang akan kita diskusikan bersama-sama di dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Kiranya ini boleh menolong kita untuk lebih memahami garis-garis besar dari Kejadian 15 sampai 19 ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan sebelum kita akan mendalami akan pelajaran kita pekan ini, kita akan melihat terlebih dahulu ayat inti kita yang diambil dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang kedua. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, kita akan lihat dalam peristiwa apa ayat ini dituliskan. Nah, kita bisa melihat bahwa peristiwa ini terjadi sesudah Abraham menyelamatkan Lot ya dengan peperangan di dalam pasal 14, dan peristiwa ini terjadi sebelum pasal 16 yaitu ketika Abraham mengambil Hagar ya
dan memiliki Ismail sesudah itu. Nah, dipercaya bahwa pada saat peristiwa ini terjadi, Abraham berusia 78 tahun. Itu berarti peristiwa ini terjadi baru 3 tahun setelah dia meninggalkan Haran. Nah, pasal ini dibuka dengan kalimat Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan bahwa janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dari kata-kata Allah ini kita sudah dapat melihat ya situasi yang terjadi pada Abraham, yaitu dia sementara takut, ya, dia sementara takut. Dan kalimat jaminan yang sama pernah juga Tuhan berikan kepada Ishak dan Yakub, di mana mereka sementara dalam situasi yang berbahaya. Tetapi di dalam kasus Abraham baru saja memenangkan peperangan saat itu. Jadi sebenarnya di sini kita membaca Tuhan sementara mengatakan jangan takut kepada orang yang tidak punya rasa takut. Lalu apa sebenarnya ketakutan yang sementara dirasakan oleh Abraham? Kita baca selanjutnya ayat 2 dan ayat 3 ini, ternyata ketakutan Abraham adalah dia masih saja belum mempunyai anak, atau janji yang Tuhan berikan kepadanya, anak perjanjian itu belum juga dia dapatkan. Nah, setelah dari peristiwa ini maka Tuhan memperlihatkan bintang di langit kepada Abraham dan Tuhan mengatakan demikianlah nanti keturunanmu. Dan pada saat itu Abraham percaya dan Alkitab menulis bahwa itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Di mana beberapa scholars percaya pada saat itulah Abraham mendapatkan justifikasi dari Tuhan. Nah, di dalam pasal ini pertama kalinya muncul dialog antara Tuhan dan Abraham itu, ya. Sebelumnya kita dapat melihat hanya terjadi monologi, yaitu Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham. Tetapi pada pasal ini ada terjadi dialog antara Allah dan Abraham. Dan pada saat itu Abraham memberikan respon kepada Tuhan dengan bentuk pernyataan atau pertanyaan, ya. Dan pertanyaannya itu adalah apa yang akan Tuhan berikan? Ya, apa yang akan Tuhan berikan? Dan pertanyaan ini adalah soal anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Pertanyaan ini belum dijawab, Abraham sudah menjawabnya dengan pikirannya sendiri, yaitu aku akan mati, aku tidak memiliki anak, dan Eliezer orang Damsyik itu akan menjadi ahli waris rumahku. Ada beberapa pemahaman tentang reaksi Abraham ini. Contohnya seperti Welham, dia percaya bahwa kalimat ini adalah kalimat komplain, ya. Komplain, apa yang engkau berikan itu childless, tidak punya anak. Lalu Speicher, dia melihat ada kesan hopeless. Abraham mengatakan kata-kata ini oleh karena dia tidak memiliki harapan, ya, oleh karena mungkin usianya yang sudah tua. Kemudian Brueggemann, ya, dia melihat bahwa reaksi dari Abraham ini adalah sebuah protes kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan sudah berikan tanah yang luas ini kepada saya? Siapa yang akan tinggal di sana? Saya tidak punya anak. Seharusnya tanah ini harus diisi dengan generasi dan generasi berikutnya. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary percaya bahwa reaksi yang Abraham munculkan di sini adalah hasil dari ketakutannya. Ketakutan karena dia belum punya anak sampai saat itu. Nah, di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa Abraham membuat jalan keluar atas masalahnya sendiri. Dengan cara dia mau mengangkat Eliezer hambanya menjadi ahli waris rumahnya. Dan apa yang Abraham perbuat ini adalah hal yang legal pada saat itu, di mana kalau ada pasangan yang tidak memiliki anak, mereka dapat menjalani prosedur adopsi ini. Dan ini adalah prosedur yang sah, yang dituliskan di dalam Nazi text, ya, atau Nuzi text adalah sebuah dokumen Mesopotamia tua yang ditemukan di dekat sungai Tigris. Jadi ini adalah suatu prosedur adopsi yang sah pada saat itu, di mana mereka dapat mengangkat hamba mereka untuk menjadi ahli waris. Kata Eliezer sendiri di dalam bahasa asli berarti God is my strength. Dan di dalam Alkitab ada 11 orang dengan nama Eliezer, dan Eliezer ini adalah nama yang pertama yang muncul di dalam Alkitab. Tidak ada banyak informasi yang kita dapatkan tentang Eliezer, tetapi yang jelas Eliezer ini adalah hamba dari Abraham orang Damsyik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan mengangkat Eliezer menjadi ahli waris dari rumahnya, Abraham sementara berusaha untuk memecahkan masalahnya dengan caranya sendiri, yang mana kita tahu ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dan keputusan ini adalah keputusan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di
hari-hari yang berikut, di tahun-tahun yang berikut, kita dapat melihat cara yang sama Abraham lakukannya itu ketika dia mengambil Hagar dan mendapatkan Ismail. Sejak saat itu kita bisa melihat ada masalah yang terjadi di rumah Abraham. Dan masalah itu sejak saat itu sampai saat ini tidak pernah terselesaikan. Ya, baik, terima kasih pendeta sudah membahas tentang ayat inti kita. Dan saat ini kita berpindah kepada perjanjian itu sendiri. Kalau kita membaca Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 25, keseluruhan dari kisah Abraham, maka kita melihat Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham, yang sering kita sebut Abrahamic Covenant. Di dalam perjanjian Allah dengan Abraham sendiri ini bermuara pada Kejadian pasal 12, di mana di sana Allah menjanjikan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, kemudian membuat namanya masyhur, kemudian dia akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Itu di bagian yang terakhir di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Nah, itulah sebabnya kalau bermuara pada Kejadian 12 maka sering kali disebut perjanjian Allah dengan Abraham ini adalah single covenant. Di dalam single covenant ini pun terdapat dua bagian yang besar. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, di sana Allah mengadakan covenant atau perjanjian dengan Abram. Sebelum namanya berubah menjadi Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Ini adalah perjanjian bahwa Allah akan membuat bangsa keturunan Abraham itu bangsa yang besar. Disebut nationhood tentang perjanjian yang pertama ini. Yang kemudian perjanjian yang sama namun diperbaharui di dalam Kejadian pasal yang ke-17 bahwa Allah akan memberikan kepada Abraham dan keturunannya itu berkat, yaitu melalui kehidupan mereka semua bangsa akan menerima berkat, yaitu international blessings kepada semua orang yang ada di dunia ini. Nah, dari apa yang Allah nyatakan ini, maka kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam perjanjiannya. Dan sifat perjanjian itu adalah mengikat antara Allah dan Abraham. Sebab kalau kita merujuk kepada kata covenant sendiri, maka itu adalah agreement, persetujuan antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang keduanya terikat di dalam perjanjian tersebut. Kalau kita melihat perjanjian ini, maka perjanjian yang dibuat antara Allah dan Abraham memang sebenarnya adalah pemenuhan terhadap janji yang disebutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Nah, dari perjanjian ini sendiri kita dapat melihat timeline di mana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Kita tahu bersama bahwa Abraham lahir pada tahun 2008, kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Kemudian pada umur yang ke-75, dia dipanggil keluar dari rumah keluarganya sendiri. Itu terjadi pada tahun 2083, dihitung dari tahun 0 atau sejak penciptaan. Kemudian untuk perjanjian yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-15, diberikan kemungkinan pada tahun-tahun awal setelah Abraham meninggalkan Mesir sebelum lahirnya Ismail. Dan tadi sudah dikatakan pada waktu kira-kira usia Abraham 78 tahun. Dan kalau kita mau hitung tahun 2086. 10 tahun kemudian menurut Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-3, maka Hagar diberikan kepada Abraham dan dia melahirkan seorang anak pada waktu umur Abraham 86 tahun, artinya 2094 dihitung dari tahun 0. Kemudian covenant yang berikut di dalam Kejadian 17 diberikan pada waktu usia Abraham 99 tahun. 1 tahun sebelum kelahiran dari anak perjanjian atau Ishak, yaitu tahun 2107. Kemudian datang penghukuman kepada Sodom dan Gomora itu di tahun yang sama, tahun 2107 sejak tahun 0. Kemudian pada tahun 2108 maka Sarai melahirkan Ishak. Nah, apakah pengertian perjanjian tersebut? Kita sudah sebutkan tadi bahwa perjanjian tersebut adalah agreement antara dua pihak. Dan di dalam Kejadian 17 Tuhan menuntut adanya penurutan kepada Abraham tentang sunat, di mana semua laki-laki yang lahir dari rumahnya harus disunat. Itulah menjadi bagian dari Abraham untuk memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Baik, terima kasih pendeta. Kita akan lanjut kepada poin yaitu mengenai iman dan juga kebenaran. Dalam Kejadian 15, Tuhan janji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Sebagai respons di dalam Kejadian 15 ayat 6 berkata, lalu percayalah atau beriman
kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan kebenaran di sini bukanlah truth, namun righteousness di dalam bahasa Inggris. Beberapa poin penting yang dapat kita angkat pada bagian ini adalah yang pertama, pada ayat inilah untuk pertama kalinya iman dan kebenaran itu disebut secara bersamaan di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, iman memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah percaya atau bergantung pada, dan yang bagian kedua adalah taat atau setia kepada Tuhan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah mengenai istilah kebenaran. Kebenaran dalam pengertian ayat ini adalah mempunyai hubungan yang benar dengan Allah dan kehendaknya. Yang berikutnya, antara iman dan kebenaran, mana yang terlebih dahulu perlu kita alami. Kalau kita baca ayat ini, kita menemukan bahwa kepercayaan itu diawali dengan iman, kemudian diikuti oleh kebenaran yang dikaruniakan Allah kepada kita. Antara iman dan kebenaran, manakah yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Karena ini hampir sama dengan iman dan perbuatan. Kita percaya tetapi harus ada tindakan kita. Jadi dua-dua ini penting. Yang terakhir kita pelajari adalah pelajaran apa yang kita bisa ambil dari perjalanan iman Abraham. Dalam perjalanan iman, terkadang kita melihat Abraham itu kuat. Abraham percaya, dia tidak ragu. Tetapi ada kalanya dia bisa menjadi ragu dan akhirnya dia gagal. Begitu pula di dalam perjalanan iman kita. Kita bisa memiliki keraguan atau barangkali kita tidak memiliki pengharapan atau kita bisa saja jatuh. Tetapi selama kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengikuti akan kehendaknya, bukan kehendak kita. Lalu kita dituntun oleh Allah, kita beriman kepadanya, percaya dengan sungguh kepada janji-janjinya, maka kita akan dimampukan untuk berjalan di dalam pengembaraan kita di dunia ini. Kita akan dimampukan untuk setia kepada komitmen kita sebagai umat Tuhan, setia kepada Tuhan, sampai akhirnya kita boleh tiba di tanah perjanjian surgawi yang Allah telah siapkan bagi kita. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya ada juga dua tema yang diangkat dari pelajaran sekolah Sabat, yaitu di sana ada korban dan juga ada sunat. Nah, apa kira-kira makna dua hal ini? Kalau kita lihat yang pertama dari Kejadian pasal 15 tentang korban, ya. Bagaimana sebenarnya korban ini yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham yang dicatat di dalam Kejadian 15 ayat 9. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina 3 tahun, seekor domba jantan 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Lalu kemudian Abraham diminta untuk membelahnya, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, lalu kemudian yang satu di samping yang lain. Mengapa Tuhan menyuruh Abraham untuk melakukan hal ini? Sebenarnya tindakan ini adalah respon oleh karena pertanyaan Abraham. Kalau kita baca Kejadian 15 ayat yang ke-8, pertanyaan Abraham adalah ini. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku memilikinya? Ya, itu dari pertanyaan Abraham. Nah, pertanyaan Abraham ini muncul oleh karena pernyataan dari Allah yang ada di ayat yang ke-7. Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, sekarang kita tahu konteksnya, ya, bahwa ini muncul oleh karena Abram tidak yakin bagaimana caranya Tuhan mau memberikan kepadanya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ini, kalau kita baca, ini adalah sebuah common practice, ya, atau sesuatu yang biasa dilakukan di zaman Abraham, di mana kalau ada dua pihak yang mau membuat sebuah fakta atau perjanjian atau sebuah kontrak, maka mereka akan memotong binatang itu, ya, mereka memotong binatang itu
terbagi dalam beberapa bagian, lalu kemudian meletakkan di samping kiri dan di samping kanan dan menyisakan ada cukup spasi di mana mereka akan berjalan di tengahnya. Sambil mereka berjalan di tengah hewan yang sudah dipotong itu, mereka dengan suara yang kedengaran akan mengucapkan sumpah mereka, ya, bahwa mereka berjanji. Maknanya adalah apabila saya gagal menepati janji saya sesuai dengan kontrak, sesuai dengan perjanjian, maka biarlah nasib saya seperti hewan yang dipotong di samping kiri dan di samping kanan. Dan kalau kita lihat dalam kisah ini, hanya Allah yang lewat di sana, tapi Abraham tidak. Artinya apa? Di sini Tuhan mau benar-benar meyakinkan kepada Abraham bahwa pasti dia yang berjanji, dia akan memberikan tanah ini, negeri ini yang luas kepada Abraham, yang kemudian berubah namanya menjadi Abraham. Nah, sunat, apa hubungannya sunat dengan korban? Mungkin orang melihat bahwa baik korban maupun juga sunat di sana ada penumpahan darah. Dan memang banyak tafsiran yang menghubungkan bahwa karena sunat itu melibatkan penumpahan darah, dapat dipahami itu dalam konteks apa? Pengorbanan, yang menandakan bahwa ada kebenaran yang diperhitungkan kepadanya. Nah, lalu kemudian mungkin ada pertanyaan tentang korban dan sunat ini. Kalau sistem keimamatan kita sudah pahami mengapa itu berakhir, oleh karena semua digenapi oleh Yesus. Tapi bagaimana dengan sunat? Nah, di dalam perjanjian baru, maka sunat tidak lagi menjadi sebuah persyaratan. Oleh karena orang Kristen percaya kepada sunat hati, ya, di mana di dalam sunat hati ini artinya percaya kepada Yesus dan percaya kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi sebenarnya konsep sunat hati itu jauh sebelum Yesus. Bahkan kalau kita kembali ke kitab Ulangan 30 ayat 6, kalau kita baca di sana dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi ternyata memang walaupun ini adalah sebuah ritual yang menandakan anak laki-laki atau laki-laki yang masuk di dalam covenant, tetapi Tuhan meminta jauh lebih dari sekedar sunat secara fisik, tapi yang terutama adalah sunat hati. Dan inilah yang dipercaya oleh para penulis perjanjian baru, sehingga mereka percaya bahwa sunat yang lebih penting dari sekedar sunat fisik adalah sunat hati, percaya kepada Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Baik, terima kasih pendeta. Di dalam pasal ini kita melihat ada sebuah nubuatan yang diberikan kepada Abraham, yaitu satu saat nanti keturunannya akan menjadi orang asing di suatu negeri di mana 400 tahun mereka akan diperbudak dan dianiaya di sana. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Di dalam nubuatan ini tidak dijelaskan kemana mereka akan pergi atau di mana negeri akan mereka pergi, ya. Tetapi kenapa sampai mereka harus pergi di tempat yang asing, menjadi orang asing di sana? Kalau kita baca di dalam sejarah para nabi jilidnya yang pertama, di sana dikatakan adalah satu rencana yang bijaksana yang telah diperbuat Allah sendiri untuk memutuskan sebisa-bisanya hubungan antara umatnya dengan orang kafir, dengan menjadikan mereka sebagai satu umat yang hidup terpisah. Jadi ini adalah alasan utama kenapa mereka harus dipisahkan dengan bangsa Kanaan dan harus hidup menjadi orang asing di negeri yang asing. Ini adalah yang terbaik yang Tuhan bisa buat pada saat itu. Kenapa harus ke Mesir? Kita sudah belajar di pekan yang lalu, karena Mesir adalah tempat yang paling dekat dengan tanah Kanaan yang akan dapat menampung bangsa yang besar. Dan kemudian pada saat itu Tuhan juga belum bisa memusnahkan orang-orang Amori di tempat itu, karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat kepada orang-orang Amori itu. Jadi bangsa ini untuk sementara harus dipindahkan.
Nah, kemudian kita melihat ekspresi 400 tahun di dalam nubuatan ini. Bagaimana kita dapat memahami 400 tahun ini? Kalau kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 40-41, ini adalah penggenapan ya, ketika mereka keluar dari Mesir. Alkitab mencatat bahwa lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat sekilas Keluaran pasal 12 ini memberikan kita kesan bahwa 430 tahun ini adalah lama mereka tinggal di Mesir sejak Yakub dan anak-anaknya datang sampai mereka pindah atau keluar dari Mesir, itu genap 430 tahun. Nah, mari kita lihat penafsiran yang diberikan oleh Paulus atau pengertian yang diberikan oleh Paulus di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat 17. Di sana Paulus mengatakan begini, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nah, menurut Paulus, janji itu diberikan artinya perhitungan 430 tahun itu dimulaikan sejak Abraham menerima janji sampai mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, mari kita lihat ada perhitungan singkat yang ingin kami sampaikan di sini untuk mengerti maksud dari tahun-tahun ini. Yang pertama, pada saat Abraham menerima janji di Haran, jelas umur Abraham adalah 75 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, jarak waktu dari panggilan di Haran sampai Yakub masuk ke Mesir adalah 215 tahun. Nah, ini didapatkan dari 25 tahun jarak panggilan Abraham hingga Ishak lahir, kemudian 60 tahun jarak antara Ishak lahir hingga Yakub lahir, dan 130 tahun adalah lamanya Yakub menjadi pengembara sebelum dia masuk Mesir. Itu totalnya 215. Nah, jadi kalau kita hitung 430 tahun dikurang 215, kita akan dapat angka 215. Dan itulah jumlah tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa 400 tahun dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dimulaikan ketika Abraham berumur 105 tahun dan Ishak berumur 5 tahun, itu dalam Kejadian pasal 21 ayat 5, dan 430 tahun yang dimaksudkan di sini adalah dimulaikan sejak Abraham mendapatkan panggilan pertama di Haran. Dan itu mencakup pengembaraan para bapa Abraham, Ishak, dan Yakub di tanah Kanaan hingga mereka nanti masuk Mesir dan kembali keluar dari Mesir, itu totalnya adalah 430 tahun. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah nubuatan seperti ini bisa dihindari? Jawabannya tentu ya. Oleh karena di dalam pemahaman kita ada yang dinamakan dengan conditional prophecy dan unconditional prophecy, di mana unconditional prophecy adalah sesuatu yang menyingkap tentang akhir zaman atau sejarah dunia, sedangkan conditional prophecy dapat sekali-sekali berubah oleh karena terjadinya perubahan hati. Kalau saja mungkin ada perubahan hati, pertobatan mungkin dari bangsa Amori dan bangsa-bangsa sekitar, bisa jadi akan ada perubahan, tetapi kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah mereka akan pergi ke Mesir dan akhirnya mereka berada di sana menjadi budak. Ya, baik, terima kasih pendeta. Hal menarik lain yang diangkat oleh pelajaran sekolah sahabat, pelajaran ke-7 adalah tentang Hagar dan Sarah. Di mana Hagar diberikan oleh Sarah untuk memberikan keturunan kepada Abraham untuk memenuhi apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Menarik karena Hagar dan Sarah dan Ismail anak Hagar juga Ishak anak Sarah adalah menyimbolkan tentang dua bentuk perjanjian yang berbeda. Yang satu oleh usaha manusia, yang satunya lagi adalah oleh karena kasih karunia ilahi saja. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-16, kalau kita baca di sana, ketika malaikat menjumpai Hagar setelah dia lari dari nyonyanya, maka malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, berikanlah engkau ditindas, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kejadian 16 ayat yang ke-9. Kenapa Allah izinkan Hagar ditindas dan bertahan ditindas, dengan maksud apa di sana? Nah, sesungguhnya Allah ingin Hagar untuk bertobat. Pertanyaannya, bertobat dari hal apa?
Di dalam buku Alpha Omega Jilid 1 halaman 163, Mrs. White menjelaskan, bangga oleh karena mendapat kehormatan dengan kedudukannya yang baru sebagai istri Abraham, serta mengharapkan akan menjadi ibu bangsa yang besar yang akan turun dari Abraham, Hagar telah menjadi sombong dan congkak, serta memperlakukan majikannya dengan cemoohan. Inilah hal di mana Allah ingin mengajar kepada Hagar untuk bertobat. Karena tindakannya itu mendatangkan penderitaan dari pihak nyonyanya, oknum yang dia sengaja untuk cemooh karena tidak mendapatkan anak. Kemudian Allah juga ingin mengajarkan kepada Hagar tentang pengampunan dan sikap tunduk. Sebagai hamba, Efesus pasal 6 ayat 5, kemudian Kolose pasal 3 ayat 22, haruslah punya sikap yang tunduk kepada majikannya. Kalau posisinya Hagar adalah hamba, maka dia harus tunduk, bukan berdiri sebagai orang yang sombong kepada nyonyanya. Dan yang terakhir, kata-kata untuk kembali dan tunduk kepada nyonya adalah memberikan pelajaran kepada Hagar tentang kasih karunia Allah. Sebab sesudah malaikat itu memberitahukan kepadanya untuk pulang dan biarkanlah dirimu ditindas, maka kata-kata lain muncul, aku akan membuat engkau sangat banyak, keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ada janji di balik perintah untuk kembali dan biarkan dirimu ditindas. Nah, kenapa Allah izinkan Ismail, keturunan Hagar ini menjadi bangsa yang besar dengan menyebutkan dia adalah keledai yang liar? Sesungguhnya ini adalah jawaban terhadap permohonan Abraham. Salah satu doa dan permohonan Abraham adalah membiarkan Ishak itu menjadi bagian dari warisan yang diberikan, janji yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan ini adalah penggenapan. Kemudian Ismail disebutkan keledai yang liar. Artinya kalau saya merujuk kepada Seventh-day Adventist Bible Commentary, maka disebutkan keledai yang liar ini ekspresi dari bangsa yang akan muncul dari keturunan Ismail adalah bangsa yang membutuhkan kebebasan. Yang biasa hidup seperti hewan yang liar di padang-padang gurun. Dan itu memang benar. Bangsa Arab keturunan Ismail adalah bangsa yang tinggal di padang-padang gurun yang senang dengan kebebasan. Apakah ada langkah Allah untuk menghindari pertikaian antara Hagar dan Sarai? Tentu ada. Ketika Allah membuat Hagar tunduk kepada Sarah, maka ini adalah langkah. Sebab kalau saja dia memberontak terus, sombong terus terhadap nyonyanya, maka akan terjadi hal yang sama. Penindasan akan terus terjadi terhadap Hagar. Ini adalah langkah maksud Tuhan supaya dia hidup dalam kedamaian. Satu pelajaran yang penting lain yang tercatat di dalam buku The Story of Redemption halaman 81, bahwa hal yang diambil oleh Sarah dan Abraham untuk poligami adalah langkah yang jelas-jelas salah. Dan dia katakan, Allah akan mengajarkan kepada semua suatu pelajaran yang penting, bahwa sesungguhnya hak dan kebahagiaan di dalam hubungan pernikahan hanya akan didapatkan oleh pernikahan yang sesungguhnya monogami, walaupun itu di dalam pengorbanan yang besar. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil dari Hagar dan Sarah. Ya, baik. Terima kasih Pendeta. Sepertinya kita akan terus belajar dari kegagalan dan kita melihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kegagalan-kegagalan yang terjadi. Di dalam Kejadian 19, kita membaca tentang Lot dan keluarganya serta kebinasaan kota Sodom dan Gomora. Pertanyaan yang menarik adalah apakah ada misi dari Lot dan keluarganya saat mereka berada di kota Sodom dan Gomora? Tentunya ada misi karena kita semua terpanggil, umat-umat Tuhan. Abraham, Lot terpanggil untuk menjadi alat Tuhan. Nah, di dalam gambaran dari tulisan Ellen G. White di dalam buku Patriarchs and Prophet atau para nabi dan bapa pada pasal 14 mengatakan bahwa ketika Lot berada di kota Sodom dan Gomora, kejahatan kota itu belum memenuhi puncaknya sehingga masih ada kesempatan bagi mereka. Jika Lot mau saja mempersembahkan kurban, kemudian menghidupkan kehidupan yang saleh, ini bisa menjadi satu teguran, amaran bagi orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Dikategorikan hidup di depan pintu gerbang, artinya dia seorang yang mempunyai pengaruh, dia adalah orang-orang yang dianggap tua-tua yang boleh memberikan nasihat dan hal-hal yang baik
gambaran yang benar tentang Allah. Tetapi sepertinya apa yang terjadi adalah Sodom dan Gomora. Apa yang ada di kota ini telah mempengaruhi kehidupan dari keluarga Lot. Yang ada adalah hal-hal yang sifatnya materi, akumulasi harta, kekayaan, serta kesenangan dunia. Selanjutnya kita dapati bahwa Sodom dan Gomora akhirnya ditunggang balikan dengan api. Apakah Allah menggenapi janjinya kepada Nuh saat penghukuman dengan api yang terjadi pada kota Sodom dan Gomora? Tentunya peristiwa air bah adalah kehancuran dunia secara global, secara menyeluruh. Kehancuran Sodom dan Gomora adalah kehancuran secara lokal. Namun Rasul Petrus menyatakan bahwa pembinasaan Sodom dan Gomora adalah contoh mengenai apa yang akan terjadi atas semua orang fasik di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 dan 9. Mengingatkan kita bahwa hari akhir murka Allah makin dekat. Dan kehancuran global dengan api akan terjadi sebagai penggenapan janji kepada Nuh. Bahwa satu saat nanti dunia akan dihancurkan bukan dengan air tetapi dengan api. Kemudian kita lanjutkan pada peristiwa yang terjadi dalam Kejadian 19 ayat 33. Di mana peristiwa kedua putri Lot telah bersetubuh dengan ayah mereka. Apa yang kita bisa lihat di sini? Kedua putri Lot salah karena melakukan dosa berzina dengan ayahnya. Dan Lot salah karena dia mabuk. Rupanya pergaulan akrab gadis-gadis itu dengan orang-orang fasik di Sodom yang dibiarkan oleh ayahnya di ayatnya yang ke-14 dari Kejadian 19 telah menyebabkan mereka menerima standar moral yang sangat rendah karena Lot membiarkan orang fasik itu mempengaruhi kehidupan dari dia dan keluarganya. Ia kehilangan keluarganya dan keturunannya menjadi orang kafir. Kita tidak melihat ada hukuman Tuhan kepada kedua anak perempuan dari Lot atas perbuatan mereka. Alkitab tidak membenarkan perbuatan mereka itu. Itu adalah persinahan dan dosa. Dan yang kita tidak minta ampun dari Tuhan, dosa yang tidak diampuni menuntun kepada kebinasaan kekal. Dan kita perlu ingat ini bahwa tidak ada perbuatan, entah itu baik atau jahat, yang tidak akan dibukakan di dalam pengadilan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Baik, terima kasih Pendeta. Kalau kita bicara tentang penghukuman, tentu juga di sana kita harus melihat ada keseimbangan, ada juga kasih karunia dan pengasihan Allah. Baik Abraham maupun Lot adalah orang-orang di dalam Alkitab dan juga banyak yang lain tentu saja adalah mereka yang menerima dan mengalami kasih karunia dan pengasihan Allah. Nah, bagaimana kita juga dapat memperoleh bagian yang sama? Nah, menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak dimulai dari bagaimana saya mendapat hal yang sama. Bagaimana saya mendapat kasih karunia dan pengasihan Allah. Tetapi dimulai dengan siapa Allah, sang pemberi kasih karunia itu. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang akan kita baca yang menolong kita untuk melihat mengapa Allah itu sebagai Allah yang membagikan atau memberikan kasih karunia, memberikan pengasihan kepada orang-orang, kepada umat-umatnya. Kalau kita baca contoh Ratapan 3 ayat 22-23, dia katakan begini, Ratapan 3, 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi saudara lihat, tidak habis-habis. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kita mencoba memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang rahmatnya, kasih setianya tidak ada habis-habisnya. Tapi mungkin saudara bertanya, mengapa sebagian orang pada akhirnya dihukum juga? Itu berarti bahwa Allah memiliki batas. Nah, kita akan coba jawab itu sebentar. Lalu kemudian kalau kita ke perjanjian baru, 2 Petrus 3 ayat 9 di sana dikatakan,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari ayat ini kita lihat bagaimana diceritakan atau disampaikan, dinyatakan tentang Tuhan sebenarnya sabar terhadap perbuatan kita manusia. Dan dia tidak ingin ada yang binasa. Tetapi ketika Tuhan harus mengambil keputusan untuk membinasakan atau menghukum beberapa orang, ini berarti oleh karena di dalam pemandangan Tuhan, sebagaimana dasar yang nanti akan dibangun, bahwa keadilan Tuhan itu adalah untuk kekal untuk selama-lamanya. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu berkehendak bahwa semua orang tidak ada yang binasa. Dia melainkan Alkitab katakan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, kalau kita kembali ke pemazmur di dalam Mazmur 25 ayat 6 sampai 9, di sana diuraikan tentang kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan juga diberikan sedikit ciri, ya, karakteristik bagaimana orang yang akan menerima kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 26 ayat 6 sampai 9. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dan perhatikan baik-baik ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di dalam satu ayat ini 2 kali disebutkan dengan rendah hati. Ya, jadi setelah ayat 6 sampai ayat 8 disebutkan tentang kasih setia Tuhan. Ingatlah Tuhan, jangan ingat pelanggaranku. Di ayat 9 Daud mengatakan bahwa Tuhan mengingat orang yang rendah hati. Jadi sebenarnya apa bagian kita supaya kita layak menerima kasih karunia Tuhan? Sebenarnya bagian kita adalah jadi orang yang rendah hati. Tunduk kepada Tuhan, mau diajar, mau mengakui dosa kita. Dan inilah perbedaan besar yang dibuat oleh Petrus dan Yudas. Kalau kita baca dua murid ini, dua-duanya mengkhianati Yesus. Tetapi bedanya adalah Yudas tidak menunggu sampai hari Minggu itu ketika Yesus dibangkitkan. Dan bagaimana pada akhirnya, sebagaimana saya percaya ketika Yesus mengampuni Petrus, Yudas juga tersedia kasih karunia itu. Tetapi dia tidak cukup rendah hati untuk menunggu. Dan pada akhirnya dia sendiri yang membuat batasan sehingga kasih karunia Tuhan dia tolak dengan dia menggantung dirinya. Jadi menjawab pertanyaan bagaimana supaya saya mendapat kasih karunia Tuhan, bagian kita adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencintai orang yang rendah hati, tetapi Tuhan membenci orang yang congkak. Demikian kata kitab Yakobus. Kiranya ini boleh menolong saudara dan saya, supaya sama seperti Abraham dan Lot, kita juga mendapat kasih karunia Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kalau kita baca cerita Abraham, di kemudian hari ada muncul 3 orang asing yang bertamu ke rumah Abraham, ya, dan mereka kembali menegaskan tentang janji tentang anak perjanjian, yaitu kelahiran Ishak. Nah, kita memiliki satu pertanyaan di sini, kenapa mereka harus datang kembali? Bukannya Tuhan telah memberikan kepastian janji itu kepada Abraham, kenapa mereka bertiga harus datang kembali pada saat itu? Nah, saudara harus ingat bahwa kunjungan yang datang pada saat itu adalah kunjungan yang berbeda. Kunjungan yang berbeda di mana pada saat mereka datang saat itu janjinya berbeda dengan janji-janji sebelumnya. Kalau di janji-janji sebelumnya Tuhan berjanji dia akan dapat anak, dia akan dapat anak. Tetapi pada kunjungan ini Tuhan jelas mengatakan tahun depan akan ada anak laki-laki di rumah itu. Jadi sepertinya di sini adalah konfirmasi bahwa Abraham akan segera memiliki anak. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita mengetahui
bahwa bagaimana Abraham mengetahui bahwa mereka ini adalah Tuhan atau tamu ini adalah utusan dari surga. Ada banyak spekulasi tentang siapa 3 orang yang datang di rumah Abraham ini, ya. Nah, kita tahu bersama bahwa 3 orang yang datang di rumah Abraham ini kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Sodom dan Gomora. 2 orang melanjutkan ke rumah Lot, sedangkan 1 masih tetap dengan Abraham bercakap-cakap. Nah, ada beberapa spekulasi tentang 3 orang tersebut. Yang pertama mereka percaya bahwa 3 orang ini adalah oknum kalahan. Mereka itu adalah Trinitas, ya. Nah, tetapi kita tidak punya argumen yang kuat untuk alasan ini karena disebutkan selanjutnya bahwa 2 orang yang melanjutkan perjalanan ke Sodom dan Gomora adalah malaikat. Yang kedua, paham yang kedua percaya bahwa 3 orang ini adalah malaikat ketiga-tiganya karena mereka percaya sama seperti pekabaran 3 malaikat, sepertinya ada asosiasi. Mereka ini adalah utusan khusus. 3 malaikat ini adalah utusan khusus dari surga yang selalu memberikan amaran. Lalu pemahaman yang ketiga percaya bahwa 1 di antara 3 ini adalah Tuhan dan 2 itu adalah malaikat. Nah, kalau kita baca Seventh Day Adventist Bible Commentary setuju dengan pandangan ini bahwa 2 orang adalah malaikat yang melanjutkan perjalanan ke Sodom dan Gomora dan 1 orang itu yang masih berbicara bahkan saling tawar-menawar dengan Abraham itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ada sebuah istilah di dalam dunia teologi yang dinamakan dengan teofani, di mana teofani ini adalah sebuah istilah yang digunakan di mana Allah dia menampakkan dirinya kepada manusia dalam rupa manusia itu sendiri. Nah, dalam cerita ini jelas bahwa Allah yang menampakkan dirinya sendiri, namanya muncul. Sebenarnya kita juga punya istilah lain yaitu Kristofani, di mana Kristus menampakkan dirinya di zaman perjanjian lama. Tetapi di dalam kitab Kejadian pasal 18 ini jelas nama atau tetragamaton yang muncul, atau Yahweh, Adonai itu muncul di dalam cerita ini. Jadi jelas bahwa Allah sendiri yang muncul pada saat itu didampingi oleh kedua malaikat. Nah, lalu bagaimana sampai Abraham tahu bahwa mereka itu adalah Allah dan utusan surga? Kalau kita baca cerita ini, Abraham tidak tahu kalau mereka itu adalah utusan surga. Ketika dia melihat mereka, dia langsung menyambut mereka dan dia melayani mereka. Apa yang perlu kita belajar dari pelajaran ini? Bagaimana kita tahu apabila orang yang datang di rumah kita itu adalah utusan surga? Saudara-saudara, Matius pasal 25 ayat 35 mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ada 3 hal di sana dan 3 hal inilah yang dibuat oleh Abraham ketika dia melihat 3 orang asing ini. Dia memberikan tumpangan, dia berikan makanan, roti dan lain sebagainya dan dia berikan susu, minuman kepada mereka. Ibrani pasal 13 ayat 2 mengatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Oleh karena itu menjadi tantangan dan panggilan kepada kita. Mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kita tidak tahu, mungkin saja orang yang akan datang di rumah kita besok, minggu depan atau bulan depan adalah utusan dari surga. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita berpindah kepada topik yang lain, yaitu tentang keturunan Hagar melalui anaknya Ismail yang kemudian menjadi keturunan yang besar, bangsa yang besar. Kita lihat bersama bahwa perjalanan keturunan Ismail ini bahkan sampai sekarang terlibat di dalam berbagai macam konflik ya, di dalam geopolitik dunia. Nah, kenapa Allah mengizinkan keturunan dari Ismail ini menjadi bangsa yang besar? Kita tadi sudah sempat menyinggung bahwa ini adalah salah satu jawaban terhadap permohonan dari Abraham untuk Ismail yang juga adalah keturunan dari Abraham dari hamba istrinya Sarah. Dan saya senang di dalam Bible Komentari volume 1 halaman 319 dikatakan bahwa menanggapi tentang Hagar dan Ismail, dia katakan ini adalah pertama kalinya Allah memberikan nama kepada anak yang belum dilahirkan. Karena waktu dia mengandung, melahirkan diri, maka Allah menampakkan diri kepada Hagar dan memberi nama kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Demikianlah kepada Hagar, Allah menyampaikan tentang kepeduliannya terhadap Hagar dan juga terhadap keturunannya.
nama anak itu adalah Ismail, yang berarti Allah mendengar, Allah akan mendengar. Dan ini menurut Bible Commentary adalah untuk mengingatkan Hagar tentang bagaimana penempatan Tuhan yang sangat murah hati kepadanya. Kemudian ini juga untuk mengingatkan Ismail itu sendiri bahwa dia sendiri adalah objek dari kasih karunia Allah itu sendiri. Jadi bagaimana sampai bangsa yang besar itu kemudian terlibat di dalam berbagai macam konflik, kita tahu bersama, saya percaya bahwa Allah selalu merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Pilihan-pilihan pribadi atau individu-individulah yang membuat kita masing-masing terlibat di dalam konflik. Jadi kalaupun keturunan Ismail terlibat di dalam konflik, itu adalah pilihan-pilihan mereka sendiri yang membawa akibat mereka terlibat di dalam berbagai macam konflik. Sebab rencana Allah yang sesungguhnya adalah mereka akan terus diingatkan melalui namanya Ismail, bahwa Allah akan mendengar. Setiap kali dia mengingat namanya, maka dia mengingat kepada Allah. Pilihannya terhadap hidup dan masalah kehidupan lah yang akan membawa dia kepada berkat atau kepada konflik. Jadi itu adalah kebebasan yang diberikan kepada kita untuk memutuskan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Pendeta. Dan kita kebinasaan kota dan Gomora yang begitu menghancurkan. Bahkan seluruh umat manusia yang berada di kota itu, besar ataupun kecil. Seperti pada peristiwa air bah, ada juga pada peristiwa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, kita melihat bahwa ada kebinasaan bahkan dari pihak-pihak yang tidak bersalah, misalnya anak-anak atau para dan lain-lain. Sehingga kita bertanya, di manakah keadilan Allah di sini? Untuk menjawab ini kita tiba pada bagian akhir dari perjalanan sejarah dunia. Kita melihat di dalam Wahyu 20 memberikan gambaran kepada kita tentang adanya pengadilan yang terjadi di surga selama 1000 tahun. Di mana kita sudah melihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 tadi bahwa segala sesuatu akan dibawa ke pengadilan ini. Tidak ada yang tersembunyi, entah itu baik ataupun jahat. Dan ketika kita berada pada pengadilan ini, kita akan mempertanyakan, mengapa orang yang tadinya saya anggap dia begitu baik dan setia, kenapa tidak ada di surga? Apa yang terjadi? Dan Allah, Yesus sendiri akan memberikan jawabannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh orang ini sehingga dia tidak berada di surga akan diungkapkan. Dan ada pertanyaan yang lain juga tentang mengapa orang yang kita anggap begitu baik tidak ada di surga, mengapa orang yang jahat tetapi ada di surga, dan bahkan mengapa saya yang saya anggap tidak layak untuk masuk surga tetapi saya berada di dalam kerajaan surga. Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab pada pengadilan 1000 tahun. Dan di akhir dari pengadilan 1000 tahun ini, seluruh lutut dan semua lidah akan mengakui bahwa penghakiman Allah itu adalah adil. Termasuk ketika ada orang-orang yang binasa di air bah. Untuk orang-orang yang binasa pada saat terjadi pemusnahan kota Sodom dan Gomora, dan orang-orang yang lain yang dibinasakan seperti pada penghancuran dari kota Yeriko ketika kota itu sudah dikelilingi atau orang Israel telah mengelilingi kota itu selama 7 hari. Jadi kita akan melihat pada pengadilan 1000 tahun itu bahwa apa yang dibuat oleh Allah itu adil adanya. Seperti yang digambarkan di dalam Yesaya 30 ayat 18. Bahwa Tuhan itu adil. Begitu pula di dalam Ayub 34 ayat 12. Ulangan 32 ayat 4. Menyatakan bahwa penghakiman Allah adalah adil adanya. Kita telah belajar tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Kita dapati bahwa Allah adalah setia. Kita bisa ragu, kita bisa ingkar, kita bisa gagal dalam perjanjian. Tetapi Allah itu setia. Dan Allah itu baik, menolong kita, menguatkan kita agar kita tetap beriman kepadanya. Janji Allah dengan Abraham bukan hanya janji yang mencakup keturunan fisik, tetapi adalah merupakan janji rohani tentang keturunan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia, juru selamat dari saudara dan saya. Dan
salah satu aspek yang indah dari pelajaran ini adalah kita juga terikat dengan janji kepada Tuhan. Janji keselamatan kita dengan Tuhan. Janji sebagai umat Tuhan yang menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya kita semua tetap setia kepada Tuhan. Berharap kepadanya. Kita barangkali punya kelemahan dan kekurangan, bisa gagal. Berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Kita berserah kepadanya, maka Dia akan menuntun kita sampai masuk ke dalam kerajaan Kanaan surgawi yang Dia siapkan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu oleh karena kebaikan, cinta, rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami telah melihat bagaimana Engkau telah mengadakan Dia akan menjadi satu bangsa yang besar, menjanjikan keturunan yang akan menyelamatkan umat manusia melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Dan kami semua dapat melihat bahwa sebenarnya kami semua terpanggil di dalam perjanjian keselamatan, di dalam perjanjian sebagai umat-umat Tuhan yang dapat menjadi alat dan terang Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya Engkau akan menolong kami agar kami tetap setia kepadamu. Dan biarlah kami tetap kuat di dalam penggembaraan dalam kehidupan kekurian kami di dunia ini. Sampai nanti kami boleh masuk ke dalam perhentian yang sejati, tanah Kanaan surgawi yang Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah namamu dan berkat-Mu menjadi bagian dari kami semua. Pemirsa yang menyaksikan siaran ini adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.